Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3477, 3478, 3479. Terlihat Kipejia dengan lembut mengusap dahinya, dan sebuah mata langsung muncul. Seluruh langit mulai gelap, dan 5 orang yang menghilang muncul lagi di depan Kipejia. Merasakan kekuatan Kipejia mata dewa, kelima orang itu juga terkejut. Lakukan, lakukan. Pria berkulit putih itu meraung, lalu 5 orang menyerang Kipejia seperti kilat. Namun, dengan restu dari mata dewa, Kipejia dapat melihat dengan jelas serangan orang-orang ini. Kipejia menunjukkan sosoknya sehingga kelima orang itu tidak bisa menangkapnya. Kemudian bola kabut hitam menuju ke arah 5 orang itu. Kelima orang tersebut menggunakan formasi untuk terus menghindarinya. Tepat ketika Kipejia bertarung dengan 5 pahlawan, Dev dan yang lainnya tiba. Dev melihat sekilas Kipejia. Apa yang terjadi? Baikian melihat pertarungan tidak jauh di depan dan bertanya dengan bingung. Apakah Kipejia membunuh semua kultivator di sepanjang jalan? Helena bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Kipejia berkelahi dengan yang lain. Itu mungkin, Dev mengangguk. Kini medan perang para dewa dan iblis akan segera ditutup. Bukan tidak mungkin Kipejia membunuh orang dan mencuri barang-barang mereka. Tampaknya tidak mudah bagi Kipejia untuk menang. Baikian melihat bahwa kelima orang ini berada di alam kesengsaraan tingkat 6 dan alam kesengsaraan tingkat ke-7. Meskipun kekuatan mereka tidak sebaik 3 penguasa dan 4 raja, mereka juga tidak mudah untuk dihadapi. Terlebih lagi, Kipejia hanyalah kultivator tingkat 8 di alam kesengsaraan, jadi dia seharusnya tidak bisa mengalahkannya. Orang ini sedang mengejar Tuan Chen. Ini saat yang tepat untuk memberinya pelajaran. Yang terbaik adalah membunuhnya. Helena berharap Kipejia segera mati. Tapi Dev berkata dengan sungguh-sungguh Kipejia tidak akan kalah. Kelima orang ini sama sekali bukan tandingannya. Saat Dev selesai berbicara, dia mendengar suara ledakan. Telapak tangan hitam besar jatuh dari langit, membunuh 1 orang dan mengubah orang itu menjadi bubur. Bahkan formasi yang dipasang, pada saat ini langsung dihancurkan. Saudara ketiga, 4 orang yang tersisa tercengang. Mereka berharap untuk dapat mengalahkan Kipejia jika mereka bergabung. Tapi bahkan saat mereka menggunakan kekuatan jimat formasi, mereka masih tidak bisa mengalahkan Kipejia. Sebaliknya, salah satu dari mereka terbunuh. Tak satu pun dari mereka berlima yang bisa menandingi Kipejia. Sekarang setelah 1 orang mati, mereka semakin tidak mampu menahan serangan Kipejia. Mundur, cepat mundur. Orang dengan wajah tampan dari mereka tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, mereka semua akan mati di sini. Mantra formasi yang mereka beli dengan menghabiskan banyak uang telah digunakan, dan mereka benar-benar tidak punya cara lain. Hahaha, bisakah kamu melarikan diri? Kipejia tertawa liar, dan kabut hitam membubung ke langit, lalu menjebak ke-4 orang itu seperti sangkar. Kipejia menutup mata dewanya, wajahnya penuh penghinaan. Siapa kamu? Mengapa kamu begitu kuat? Tanya pria berkulit putih itu. Mereka belum pernah mendengar bahwa ada kultivator iblis yang begitu kuat di Gunung Tianmo. Kipejia baru saja keluar dari gua menelan iblis, jadi jika mereka tidak tahu tentang Kipejia itu normal, lagi pula, dia bukan seorang master sebelumnya. 4 orang yang tersisa terus membombardir kabut hitam di sekitarnya, tapi tidak ada gunanya. Kamu akan segera mati, dan kamu tidak perlu tahu siapa aku lagi. Momentum Kipejia meningkat, tangannya terangkat, dan kabut hitam seperti awan gelap yang menggulung, menutupi langit dan matahari, lalu menuju 4 orang. Ayo pergi. Setelah melihat ini, Dev membawa Helena dan Baikian lalu pergi. Tuan, mengapa kita tidak bergabung dengan ke-4 orang itu? Mungkin kita bisa membunuh Kipejia. Helena bertanya dengan sangat bingung. Jika kita bergegas, ke-4 orang itu pasti akan melarikan diri. Tidak mungkin mereka bekerja sama. Semua orang di sini egois. Tidak mudah untuk bekerja sama, kata Dev sambil berlari. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, Kipejia menabrak awan gelap dengan telapak tangannya, menyebabkan ke-4 orang itu mati mendadak di tempat dengan darah berceceran. Terlihat Kipejia membunuh beberapa orang dengan mudah. Pemimpin geng itu luar biasa. Pemimpin geng itu perkasa. Zhou Qi dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ketika mereka melihat bahwa Kipejia dapat membunuh 5 pembunuh semudah elang menangkap ayam. Kipejia juga menikmati pujian dari Zhou Qi dan yang lainnya, dengan cibiran di bibirnya.
Cari barang-barang orang-orang ini, kita harus melanjutkan perjalanan, kata Qi Peijia kepada Zhou Qi. Zhou Qi mengangguk dan memimpin geng mata dewa untuk mencari harta karun dari 5 pria luar biasa. Saat Zhou Qi dan yang lainnya sedang mencari, Qi Peijia tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian melihat ke tempat di mana Dev baru saja bersembunyi. Anak ini sebenarnya pernah ke sini, kata Qi Peijia dingin. Yang paling ingin dia bunuh sekarang adalah Dev, karena Dev memiliki banyak harta di tubuhnya. Terutama busur Raja Dewa itu terlalu menggoda. Qi Peijia sudah sangat iri. Jika busur Raja Dewa ada di tangannya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Qi Peijia telah mencari Dev akhir-akhir ini, dan sekarang Dev benar-benar ada di sisinya. Setelah kalian selesai mengumpulkan harta karun pada orang-orang itu, segera susul dan cari aku akan meninggalkan tanda di sepanjang jalan, kata Qi Peijia kepada Zhou Qi dan segera mengejar menuju tempat di mana Dev baru saja bersembunyi. Setelah Qi Peijia membuka mata dewanya dan melihat posisi Dev, dia segera mengejarnya. Dev, bagaimana kamu tahu bahwa Qi Peijia pasti bisa menang? Sekarang kalau kita bekerja sama, kita tidak perlu takut pada orang itu. Kita tidak perlu lari. Baiqian tidak mengerti mengapa Dev begitu takut hingga dia melarikan diri. Dalam pikirannya, Dev semestinya tidak seperti itu. Meskipun Qi Peijia itu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dia memiliki mata Ming surgawi dan armor iblis hitam, jadi dia tidak mudah untuk dihadapi. Dev tidak ingin menyia-nyiakan seluruh energinya untuk menghadapi Qi Peijia sekarang. Hahaha, aku tidak menyangka kamu begitu takut padaku. Saat Dev selesai berbicara, sosok Qi Peijia muncul di depan mereka. Wajah Qi Peijia penuh kebanggaan, dan ekspresi ketakutan Dev barusan membuatnya merasa sangat nyaman. Qi Peijia, kenapa kamu harus membunuhku? Dev bertanya, jika kamu tidak ingin mati, serahkan saja semua harta di tubuhmu dan aku mungkin bisa menyelamatkan nyawamu, kata Qi Peijia dingin. Jadi kamu menginginkan harta karun itu dariku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa memberikannya kepadamu. Dev benar-benar berkompromi. Tuan, Helena memandang Dev dengan tidak percaya. Dev, apa yang kamu katakan? Kenapa kamu begitu takut? Baiqian juga menatap Dev dengan kaget. Bahkan Qi Peijia sendiri merasa sedikit terkejut. Dia mengira Dev tidak akan setuju. Apakah kamu benar-benar setuju untuk memberiku semua hartamu? Qi Peijia bertanya. Tentu saja, jika aku mati, pada akhirnya semua barangku juga akan menjadi milikmu, kata Dev. Hahaha, kamu tahu situasi saat ini, keluarkan semua barangmu sekarang, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Qi Peijia tertawa keras. Dev mengangguk dan bersiap untuk memberikan harta karun kepada Qi Peijia. Hei, kamu pengecut, kamu benar-benar buta. Tidak kusangka kau begitu pengecut, Baiqian mengumpat dengan marah. Helena juga memandang Dev dengan tidak percaya, dia merasa Dev telah berubah. Namun Dev tidak benar-benar memberikan harta apapun untuk Qi Peijia, melainkan langsung melepaskan Raja Serangga Ulat Sutra Emas Beracun. Meskipun sebenarnya Dev juga sangat enggan untuk melepaskan Raja Serangga Beracun itu, jika Ulat Sutra Emas Beracun itu dapat berkembang biak lebih banyak, itu akan sangat membantu. Tapi sekarang, dia harus mengeluarkannya. Ini dia, Dev melemparkannya ke Qi Peijia. Qi Peijia tidak curiga itu adalah penipuan dan benar-benar mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi saat Raja Serangga Ulat Sutra Emas Racun muncul, Qi Peijia mengerutkan kening, lalu kesadarannya menjadi bingung dan matanya menjadi merah. Lari, melihat ini, Dev segera memanggil Helena dan Baiqian dan mulai melarikan diri. Sialan, kamu berani berbohong padaku. Qi Peijia sangat marah dan ingin menyusul Dev, tapi rasa pusing dan rasa sakit yang sangat parah membuat Qi Peijia tidak bisa mengejarnya. Raja Serangga Ulat Sutra Emas Beracun sangat kuat. Qi Peijia melambaikan tangannya seperti orang gila. Aliran kekuatan spiritual melonjak dari telapak tangan Qi Peijia, seperti seekor harimau, menghancurkan semua pohon di sekitarnya menjadi sampah. Qi Peijia merasa jiwanya seperti sedang dimakan. Perasaan itu sangat menyakitkan. Dev, apa yang kamu gunakan pada orang itu? Kenapa dia bertingkah gila? Setelah berlari beberapa saat, Baiqian bertanya dengan bingung. Saya menggunakan Raja Serangga Ulat Sutra Emas Beracun. Sebenarnya sayang sekali, tapi Qi Peijia mungkin tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat, kata Dev sambil menghela nafas. Sayang sekali, Tuan sudah memiliki binatang yang menelan langit, jadi racun ulat sutra emas itu tidak ada gunanya lagi. Selama binatang yang menelan langit itu dibesarkan, siapa lagi yang akan ditakuti oleh seluruh dunia surga dan manusia, kata Helena. Hanya saja aku tidak tahu apa yang perlu dimakan oleh binatang penelan langit untuk tumbuh. Dev tidak tahu banyak tentang binatang penelan langit, jadi dia tidak tahu apa yang dimakan binatang penelan langit. Cincin penyimpanan Dev berisi banyak tanaman obat dan berbagai batu spiritual, tetapi binatang yang menelan langit itu sepertinya tidak menyukainya. Binatang yang menelan langit adalah makhluk dari surga, jadi harus didukung oleh energi abadi, kata Baiqian. Energi abadi, di mana saya dapat menemukan energi abadi? Dev terdiam beberapa saat. Meskipun ada banyak energi spiritual di dunia surga dan manusia, namun energi abadi tidak mudah ditemukan.
Hanya di beberapa medan perang antara dewa dan iblis terdapat energi abadi, tetapi di mana Dev dapat menemukan begitu banyak medan perang antara dewa dan iblis? Tuan, jangan berkecil hati. Setelah Anda naik, energi abadi akan ada di mana-mana. Helena menghibur Dev dan berkata, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk naik menuju keabadian. Dev menghela nafas dan berkata, Tuan, saya yakin Anda akan baik-baik saja. Saya masih menunggu untuk naik bersama Anda, kata Helena di matanya penuh harapan. Seperti kata pepatah, jika seseorang mencapai tahu, seekor ayam atau anjing bisa naik ke surga, burung phoenix api juga ingin naik bersama Dev. Dev tersenyum pahit, berhenti bicara, dan terus bergerak maju. Pada saat ini, Ki Pejia memasang ekspresi ganas di wajahnya, puluhan mil di sekitarnya telah menjadi reruntuhan, dan semua pepohonan menjadi sampah. Raja Serangga Ulat Sutra Emas beracun menyebabkan dia sangat menderita, perasaan melahap jiwanya sangat tidak nyaman. Pemimpin geng. Zhou Qi mengikuti beberapa anggota geng Mata Dewa dan berlari. Ketika mereka melihat situasi di tempat kejadian, mereka tertegun sejenak. Mata Ki Pejia merah padam, ketika dia melihat Zhou Qi dan yang lainnya, dia melangkah maju dan meraih kerah Zhou Qi. Zhou Qi sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pemimpin geng, kamu, ada apa denganmu? Ki Pejia tidak berbicara, tetapi membuka mulutnya. Gelombang kabut hitam keluar dari kepala Zhou Qi, dan kabut hitam itu menutupi seluruh tubuh Zhou Qi. Zhou Qi panik. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi menyusut, tidak ada jejak energi iblis lagi. Dia benar-benar mati. Saat ini, anggota geng Mata Dewa yang tersisa tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Ki Pejia tiba-tiba menyerang mereka. Ketika Ki Pejia melihat anggota geng Mata Dewa, beberapa anggota geng Mata Dewa sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan lari. Tapi saat mereka berbalik dan lari, beberapa energi hitam berubah menjadi rantai besi dan langsung menangkap anggota geng Mata Dewa itu. Pemimpin geng, kasihanilah aku. Pemimpin geng, kasihanilah aku. Beberapa anggota geng Mata Dewa mulai memohon belas kasihan. Tapi Ki Pejia bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya dan menggigit leher anggota geng Mata Dewa. Sama seperti vampir, menghisap darah geng Mata Dewa. Di saat yang sama, aura di tubuh anggota geng Mata Dewa juga tersedot. Baru setelah dia meminum darah beberapa anggota geng Mata Dewa, wajah Ki Pejia berangsur-angsur menjadi lebih baik. Dev, aku akan mencabik-cabikmu jika kamu berani menipuku. Ki Pejia meraung keras. Bersambung.